Pada pengembangan sebuah situs di kota metropolitan maupun di beberapa negara, sebuah indikator kecepatan menjadi tolak ukur. Baik sebuah situs itu dikatakan baik ataupun tidak. Semakin cepat situs dapat diakses, maka semakin baik untuk menarik pengunjung. Kenapa demikian? Karena pengunjung cenderung akan meninggalkan situs web jika dalam waktu kurang dari 3 detik setelah diakses, situs web tidak dapat terbuka secara sempurna. Selain itu, jika situs web ringan atau cepat terbuka secara sempurna, maka Google dan mesin pencarian lainnya akan memberikan prioritas agar halaman situs web tersebut berada di peringkat atas halaman pertama mesin pencarian. Saya, Indra Kusuma Sejati, dalam video saya kali ini, saya ingin berbagi pengalaman pribadi kepada Anda bagaimana cara memasang dan men-setup W3 Total Cache dengan Cloudflare untuk meningkatkan kinerja website WordPress agar lebih cepat. Ada beberapa cara yang bisa kita terapkan untuk mengatasi masalah kecepatan pada WordPress. Dan itu sangat mudah untuk Anda lakukan. Anda hanya cukup menerapkan 3 cara dan semua masalah sudah bisa teratasi dengan cepat. Pertama, Anda dapat menggunakan layanan cloud hosting website WordPress terbaik, yaitu Anda dapat bisa mengambil salah satu layanan cloud hosting yang ada di daerah Anda, atau Anda dapat menemukannya dalam referensi link yang ada di bawah deskripsi video ini. Yang kedua, melakukan optimasi gambar pada setiap file gambar yang terdapat di website WordPress yang Anda miliki. Yang terakhir, yang akan saya bahas dalam video kali ini, yaitu menggunakan plugin charging. Sebagai informasi tambahan bagi Anda, plugin ini hanya digunakan karena dapat menghemat penggunaan bandwidth dengan melakukan minify dan menyederhanakan file pada situs web. Selain itu, W3 Total Cache mampu terintegrasi dengan CDN tanpa ada masalah, di mana kedua fitur ini sebenarnya sudah dianggap dapat mempercepat loading dari situs web WordPress yang kita miliki. Bagi Anda yang mengetahui mengenai pemrograman dalam proses yang lebih advance, maka dapat memanfaatkan beberapa pengaturan tingkat lanjut yang terdapat di dalam fitur plugin untuk WordPress yang satu ini. Berikut panduan cara lengkap install dan setting plugin W3 Total Cache yang dapat Anda terapkan di website WordPress kesayangan Anda. Silakan download dan install W3 Total Cache dengan directory plugin WordPress yang ada dan yang tersambung di dashboard WordPress Anda, agar Anda mendapatkan versi terbaru dari W3 Total Cache, dan selanjutnya Anda dapat mengaktifkan plugin tersebut.
Setelah Anda mengaktifkan plugin, selanjutnya Anda klik menu performance. Yang dilanjutkan, Anda menuju ke general setting untuk mengakses bagian konfigurasi dari plugin tersebut. Di sini, Anda akan melihat halaman dibagi menjadi beberapa bagian. Mungkin bagi Anda yang baru, ini agak membingungkan. Namun dalam video kali ini, Anda tinggal melihat bagian-bagian mana saja yang harus di-checklist dan diisi, terutama pada kolom-kolom yang tersedia di sebelah beberapa halaman yang perlu Anda checklist. Sebagai contoh, pada halaman general setting, kita masuk pada bagian pengaturan ini. Anda hanya memiliki dua pilihan. Dengan memilih kotak centang, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan semua jenis charging sekaligus. Kegunaan dari fitur di plugin ini untuk mengakses ke skenario konfigurasi sebelum ditampilkan pada situs web aktif. Selanjutnya, kita dapat mengunjungi ke halaman page case. Pada tab ini digunakan untuk mengaktifkan charging page. Pada pengaturan page case, ini akan menciptakan versi statis pada halaman dinamis. Jika Anda mengaktifkan pilihan ini, maka setiap kali pengunjung membuka halaman, maka versi stories halaman akan dibuatkan. Dan jika pada waktu lain pengunjung tersebut mengunjungi halaman website WordPress Anda, maka akan dimuatkan halaman statis yang sudah dibuat tersebut, dan menjadi halaman tersebut termuat dengan sangat cepat. Kegunaannya adalah untuk menurunkan response time dari situs website WordPress yang Anda kelola sekarang ini. Pada page case method menyesuaikan dengan server yang digunakan, yaitu share hosting atau dedicate. Selanjutnya kita ke halaman Mini5. Ini akan mengecilkan atau mengurangi ukuran file dari website Anda. Namun proses ini mungkin memerlukan sumber daya lebih dari mengirim file yang sebenarnya. Meskipun ini fitur yang berguna, kadang-kadang menyebabkan masalah pada banyak host. Saran pribadi saya, sebaiknya Anda menghubungi penyedia layanan hosting Anda terlebih dahulu sebelum mengaktifkan opsi ini. Dan bila perlu, Anda tidak perlu mengaktifkannya, karena pengaturan pada Mini5, database, dan object case sudah disesuaikan sejak pertama kali plugin diinstal. Jadi kita gunakan secara default saja. Tidak perlu lagi kita menyeting. Kalau kita awam ataupun kita repot untuk menghubungi pihak hosting, ya. Yang perlu diingat di sini bahwa jika Anda sudah menggunakan Cloudflare, maka tidak perlu mengisi checkbox Mini5 dikarenakan Cloudflare sudah menanganinya. Bagi Anda yang akan menggunakan CDN Cloudflare, Anda dapat menyaksikan bagaimana men-setup CDN Cloudflare dalam video akhir tayangan di video ini. Selanjutnya, untuk objek halaman code chase, fitur ini diaktifkan, maka setiap
permintaan file akan memperbarui cache ke versi yang terbaru. Opcode cache merupakan cache PHP yang disimpan di dalam memori server. Nah, bagi teman-teman yang ingin men-setup ataupun yang ingin upgrade versi PHP di cPanel untuk hosting Anda, ya, Anda dapat mengikuti video yang ada di akhir tayangan ini atau yang ada di card yang terpasang di atas video ini, ya. Nanti Anda bisa cari di sana bagaimana caranya untuk kita men-setup PHP baru, ya, versi baru, untuk mendapatkan layanan yang lebih optimize dari hosting yang kita kelola, ya. Jadi nantinya Anda akan tahu berapa standar yang PHP standar yang versi terbaru sekarang ini. Selanjutnya, untuk database cache, Anda dapat membiarkan pengaturan ini nonaktif, apalagi jika server yang digunakan adalah share hosting. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan share hosting, untuk database cache ini lebih baik dinonaktifkan, ya. Nanti dapat menguras, ya. Hal ini akan berdampak bukan mempercepat, malah memperlambat kinerja dari situs web Anda. Selanjutnya, untuk objek cache, semua hal dengan pengaturan cache data perlu berhati-hati dalam menentukan apakah objek cache harus diaktifkan atau tidak. Untuk objek cache ini direkomendasikan agar tetap menggunakan pengaturan yang standar saja, ya. Selanjutnya, untuk browser cache, saat fitur ini diaktifkan, maka pengunjung akan menerima cache situs website di dalam browser. Mengaktifkan fitur ini dapat meringankan beban server dan mempersingkat waktu pengambilan file, ya. Selanjutnya, untuk halaman CDN. CDN adalah singkatan dari Content Delivery Network. Layanan CDN memungkinkan Anda untuk menyimpan konten statis yang sering digunakan pada server mereka, dan file tersebut akan didistribusikan dari lokasi terdekat dari pengunjung. Misalnya, server Anda ada di Asia, maka yang akan mendapatkan pengunjung dari Eropa, ya, biasanya bila website kita itu menggunakan CDN atau Content Delivery Network, maka data kita akan tersimpan di daerah Eropa, ya, di dekat negara tersebut di mana ada jaringan CDN yang kita gunakan. Nah, untuk informasi tambahan Anda, CDN memiliki 3 manfaat. Nah, ini untungnya kalau kita menggunakan CDN atau seperti kayak HTTPS, mudahnya seperti itu, ya. 1. Mengurangi beban pada server Anda. Berarti data itu tidak diambil dari server kita langsung, umpama dari Asia, tidak. Dia langsung ambil yang terdekat. Umpama di sana di negara dia ada atau di negara tetangga ada server CDN-nya. Nah, dia tersimpan di dalam jaringan tersebut, ya. Jadi lebih cepat dan tidak membebani beban server yang kita miliki atau yang kita sewa, ya. Kedua, mempercepat website Anda. Jelas, karena apa? Karena dia mengambil dari server terdekat, ya. Ketiga, menjadikan situs tetap aktif meskipun terjadi serangan
DDoS ya. Nah, jadi kalau server kita diserang dengan DDoS, maka backup dari CDN yang lain akan tetap berjalan seperti normal ya. Dan server kita terbackup dengan sistem keamanan dari pihak server atau CDN yang kita gunakan ya. Bagian ini digunakan untuk menampilkan pengaturan Content Delivery Network atau CDN. W3 Total Keys ini sebenarnya sebagian besar didukung oleh layanan CDN terbaik seperti Max CDN, Amazon CloudFront, kalau nggak salah itu Rackspace dan Amazon S3. Sedangkan untuk masing-masing setup untuk setiap penyedia CDN pastinya berbeda-beda. Namun, setiap penyedia layanan CDN akan memberikan cara pengaturannya dengan plugin W3 Total Keys ini dengan sangat lengkap dan mudah buat Anda lakukan. Penggunaan CDN dapat menyesuaikan dengan kebutuhan situs web yang Anda kelola, seperti Max CDN atau Cloudflare. Nah, bagi yang Anda yang menggunakan atau yang ingin menggunakan CDN Cloudflare, ini bisa Anda dapatkan dalam video saya. Dan karena CDN Cloudflare ini banyak dipakai dan direferensikan oleh Google maupun mesin pencarian yang lain untuk memproteksi, dan ini ada yang gratis dan ada yang premium. Kita bisa gunakan yang secara gratis bila kita ingin mendapatkan sertifikat SSL secara gratis ya. Selanjutnya, reverse proxy. Dalam penggunaan reverse proxy dibutuhkan saat ingin kita menangani atau mengukur skala ke server sebelum ditangani oleh WordPress. Server yang ditawarkan adalah menggunakan Varnish server. Nah, ini kalau bagi kita yang secara personal mungkin tidak diperlukan. Mungkin kalau bagi Anda yang memiliki server yang lain, mungkin Anda bisa perlukan ini dan Anda akan mendapatkan kelebihan dari plugin ini. Selanjutnya untuk fragment caching mengambil keluaran dari code block ya, dan menyimpannya dalam waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya untuk halaman monitoring, Relic di sini merupakan aplikasi yang dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan kinerja pada situs web. Nah, Relic akan memantau dan mengumpulkan data bisnis. Karena kita menggunakan dalam gratis plugin ini, maka bagi yang ingin menggunakan secara premium, tentunya Anda bisa langsung membayar atau membeli lisensinya untuk Anda masukkan ke halaman lisensi ya. Ini adalah untuk memasukkan lisensi untuk menggunakan versi Pro W3 Total Keys. Selanjutnya yaitu ke halaman Miscel Launus. Pada bagian ini tidak perlu dilakukan perubahan, cukup menggunakan konfigurasi yang sudah diatur dari awal instalasi. Selanjutnya untuk halaman debug,
Informasi detail mengenai setiap case akan ditambahkan pada komentar HTML di dalam source code. Kinerjanya mungkin saja tidak akan optimal, sehingga perlu dinonaktifkan jika sudah tidak digunakan. Nah, jadi lebih baik kita nonaktifkan. Terus untuk halaman impor dan ekspor setting, jika ini digunakan jika sebelumnya sudah mempunyai file konfigurasi W3 total case, gunakan fitur ini untuk melakukan restore. Oke. Nah, setelah itu selanjutnya kita bisa menuju ke halaman case, yaitu paste case. Nah, Anda tinggal mengikuti kotak-kotak kecil yang ada di halaman ini, mana yang perlu di checklist dan mana yang diisi, ya. Anda bisa ikuti satu demi satu mana yang harus Anda isi melalui gambar video yang saya berikan, apa yang saya lakukan pada setiap website WordPress yang saya tangani, beberapa website WordPress yang saya tangani dengan menggunakan plugin ini, ya. Nah, semoga dari pengalaman ini saya bisa memberikan solusi dan memberikan jawaban bagi teman-teman untuk mempercepat website WordPress Anda untuk dikunjungi oleh para pembaca setia Anda. Semoga ini dapat bermanfaat dan bisa Anda lakukan, ya. Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu. Bagi Anda yang baru, Anda bisa ikuti step demi step yang harus Anda lakukan untuk mengisi dan menginstal serta men-setup dari plugin ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam kreatif dari Indra Kusuma Sejati. Salam